Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini saya sedikit ingin menyampaikan satu tema yang barangkali menjadi pertanyaan umum, khususnya di kalangan masyarakat non-muslim. Apakah Islam memang betul mengajarkan perdamaian? Pertanyaan ini terkadang menjadi mendasar atau bersifat fundamental, karena realita memang bahwa Islam terkadang dipersepsikan sebagai agama kekerasan, peperangan, pemaksaan, hingga kepada agama teror. Hiruk-pikuk Islamofobia di dunia barat, termasuk peristiwa 9/11, hingga kepada beberapa kasus yang terjadi di berbagai belahan dunia, apakah itu karena Al-Qaeda, apakah itu karena ISIS, atau Asy-Syabab, dan berbagai kelompok-kelompok yang dianggap sebagai kelompok teror, menjadikan agama kita ini seringkali menjadi korban persepsi dan image bahwa memang Islam itu adalah sumber dan inspirasi teror. Tapi benarkah demikian? Tentu menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan klarifikasi, karena bagaimanapun juga Islam adalah kehidupan kita, dan kita merasa risih, merasa sedih, bahkan sakit ketika kok dasar kehidupan kita ini dipandang sebagai inspirasi kekerasan, peperangan, teror. Kita mengenal bahwa Islam berasal dari kata silm, kemudian istislamun, dan salamun. Silmun berarti ketaatan. Bahwa Islam itu adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kita kepada kitabullah dan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita kepada dinul Islam. Dan kalau kita berbicara tentang silm, maka tentu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dari hal-hal yang bersifat ritual ta'abudiyah, salat 5 kali semalam, berhaji, berzakat, berpuasa, hingga kepada hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Semua ini adalah bagian dari ketaatan. Tapi ketaatan juga mencakup kehidupan sosial kita. Kehidupan kita dalam keluarga bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Pernikahan bagi seorang muslim adalah ketaatan kepada Allah. Membesarkan anak adalah juga bagian dari ketaatan kepada Allah. Semua ini menjadi bagian dari proses silm ketaatan kita. Berada di pasar, sesuai dengan niat yang benar dan sunnah dan hukum-hukum Allah, maka itu adalah ketaatan. Bahkan ketika kita berada di parlemen, bahkan di istana negara, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu juga menjadi bagian dari ketaatan kita, silm kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini tentu terbangun di atas dasar al-istislam. Sebuah penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Kita taat kepada Allah karena kita yakin bahwa Allah yang menguasai hidup kita. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya karena kita yakin bahwa memang kehidupan ini sesungguhnya tidak akan bermakna tanpa Allah dan Rasulnya. Dan oleh karenanya kita serahkan semuanya. Wa man kana lil mu'minin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidaklah sangat pantas bagi seorang mukmin ketika Allah sudah menentukan sesuatu lalu mengatakan bahwa urusannya lebih baik. Dan oleh karenanya, apapun yang Allah putuskan dalam kehidupan kita, kita berserah diri. Bahkan terkadang keputusan itu menurut perkiraan dan ukuran manusiawi kita begitu pahit. Tapi ternyata kalau kita menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah, kita akan menemukan kenikmatan dan kemanisan itu. Itulah yang terjadi ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam di saat-saat akan dilemparkan ke dalam api besar itu yang sangat panas,
Tiba-tiba ditanya oleh malaikat, apakah wahai Ibrahim engkau memerlukan bantuan dari saya? Kata Ibrahim, dari engkau saya tidak memerlukan apa-apa. Tapi dari Allah saya memerlukan pertolongannya. Maka pada saat itulah Allah kemudian memerintahkan kepada api, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Karena perintah Ibrahim inilah, karena perintah Allah inilah, maka api kemudian menjadi dingin. Kalau seandainya Allah cuma hanya mengatakan dan dinginlah, maka tentu Ibrahim akan membeku menjadi es di dalam api tersebut. Tapi Allah mengatakan wassalaman dan berikan ketenangan, ketentraman, keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim merasakan kenikmatan yang maha dahsyat ketika berada dalam api itu. Itulah keadaan umat Islam ketika melakukan istislam, berserah diri secara totalitas kepada Allah. Kita akan merasakan ketenangan batin. Kita akan merasakan kepuasan spiritualitas, kepuasan jiwa. Kita tidak pernah resah, tidak pernah khawatir, dan tidak pernah sedih. Sedih karena suatu yang masa lalu, dan khawatir akan masa depan. Kenapa? Karena kita berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada yang terjadi kepada kita kecuali kalau memang ditetapkan, ditentukan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian membangun peace, membangun ketenangan pada kita karena kita istislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu makna selanjutnya adalah ketaatan dan penyerahan diri secara totalitas kepada Allah kemudian mengantar kita kepada keadaan yang tenang. Maka ketenangan kita dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala begitu indah. Kita tenang dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita tidak merasa dipaksa oleh Allah. Kita tidak sekedar merasa bahwa itu kewajiban yang kita lakukan, tapi ada ketenangan batin melakukan itu. Ada kemanisan hati melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di saat kita sedang berhadapan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, terjadi ketenangan batin yang sangat luar biasa. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingat kepada Allah jiwa kita menjadi tenang? Ketenangan yang kedua tentu tenang bersama diri kita. Sebab dengan kehadiran Allah dalam jiwa kita, kebersamaan Allah dengan kita, menjadikan kita kuat, termotivasi di dalam menjalani lorong-lorong kehidupan kita ini yang penuh tantangan. Kita tidak pernah tergelincir dengan godaan-godaan. Dan kita tidak pernah putus harap karena tantangan-tantangan. Itulah namanya kedamaian di dalam menjalani kehidupan dunia kita. Ketenangan kita juga tentu berimbas kepada hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman di antara kalian sampai tetangganya aman dari mulut kita dan perilaku kita, dari kata-kata kita dan perbuatan kita. Maka orang yang beriman pasti damai dengan tetangganya. Tidak sekedar damai, tapi memberikan pendamaian, memberikan kedamaian kepada tetangganya. Tidak beriman di antara kalian sampai tetangganya aman daripada tangannya dan perbuatannya dan ucapannya. Itu kata Rasulullah SAW. Hatta ya'mana bawa'iqah. Sampai aman dari segala perbuatan yang memungkinkan tetangga kita itu merasa tidak aman. Maka ketika kita merasa beragama Islam, kita harus membangun kedamaian ini dan menyebarkan kedamaian ini kepada seluruh tetangga kita. Tentu perdamaian ini juga, salam ini juga menyangkut alam lingkungan kita, lingkungan hidup kita. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi di darat dan di laut karena kerusakan-kerusakan dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan nampak di bumi dan darat karena tangan-tangan dilakukan oleh manusia. Kenapa sampai manusia melakukan kerusakan? Karena manusia tidak sadar akan pentingnya membangun kedamaian dengan alam lingkungan kita. Maka orang beriman akan selalu menjaga alam sekitarnya, menjaga hutan-hutan, menjaga benih-benih, menjaga semua yang menjadikan alam kita ini, lingkungan kita ini sehat dan subur. Sehingga dunia ini menjadi tempat yang sangat aman untuk kita hidup, tempati hidup bersama. Keamanan atau kedamaian ini menjadi sangat mendasar dalam agama kita
Sehingga memang segala aspek dari agama ini adalah tentang assalam. Kita mulai dari nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Assalam, bahwa salah satu karakter, salah satu nama Allah, asma Allah adalah bahwa Allah adalah sumber segala perdamaian dan kedamaian. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Dan salah satu aspek terpenting daripada rahmah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu damai. Rasulullah tidak pernah menginisiasi peperangan. Walaupun beliau tegas dan kuat melakukan pembelaan kepada diri, hak dan umat serta kebenaran. Tapi Rasulullah tidak pernah memerangi siapapun tanpa ada sebab. Oleh sebab itu Rasulullah SAW adalah orang yang tidak saja damai, tapi menjadi pembawa amanah perdamaian kemana-mana. Al-Quran ketika diturunkan di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Al-Quran itu dengan difahami, dengan dimaknai, dengan dihayati dan diikuti dalam kehidupan kita akan mendatangkan perdamaian. Karena Al-Quran adalah sumber perdamaian. Demikian juga ketika kita saling menyapa orang Islam ini. Sapaan kita bukan sekedar slogan. Sapaan kita bukan sekedar greeting dalam bahasa Inggris. Tapi sapaan kita adalah sebuah komitmen untuk menyebarkan perdamaian kepada sesama. Bahkan ketika kita selesai sholat, kita menutup sholat kita dengan Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Sebagai komitmen untuk menyebarkan perdamaian dan kedamaian kepada semua orang. Hingga di akhirat kelak nanti. Kita pun masuk ke dalam syurganya Allah. Dan syurganya Allah Subhanahu wa taala dikenal sebagai Darussalam, rumah perdamaian dan kedamaian. Rumah ketentraman, karena di surga kita akan dapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Dunia ini penuh dengan hiruk pikuk dan tantangan. Terkadang kita mencari perdamaian, tapi justru banyak orang yang kemudian mengambil perdamaian tersebut. Tapi di akhirat nanti, yang akan kita rasakan di surga nanti, tidak ada lain kecuali perdamaian, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Dan oleh karenanya, kembali kepada poin pertama, Islam adalah perdamaian. Maka mari kita semua belajar memahami Islam yang benar, sekaligus membangun perdamaian kepada sesama. Tapi juga mari kita belajar untuk menyadarkan saudara-saudara kita, memberitahu kepada mereka, mengajar mereka tentang Islam yang sungguhnya. Bahwa Islam bukan seperti yang Anda pahami sebagai kekerasan, sumber kekerasan, peperangan, ataupun agama teror. Tapi Islam adalah dinus salam, agama perdamaian. Dan Islamlah yang akan kemudian membawa perdamaian dalam kehidupan dunia kita ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.